saya edarkan koresponden baru dapat 15, kemudian saya running di apa itu di SPSS itu, software dengan data 15 itu ketemu KMO-nya itu, eh, apa itu Di bawah apa 0,5. below 0,5 bro. Mm-mm. Kemudian saya, eh, karena sedikit apa waktu untuk mendapatkan data aktual, ya saya apa kurang Kami. lebih saya tambahin Mm. 10 data lagi, kemudian saya running di SPSS itu, Iya, bisa dapat KMO-nya di ya. atas Oke. 0,5, Iya. udah Berarti, sesuai berarti dengan. terbukti kan, Pak? Jadi artinya dengan data yang terlalu sedikit, maka kecukupan sampling. Jadi KMU itu adalah kecukupan sampling. Oh, oke. Kecukupan samplingnya itu kurang ketika kita mau melakukan yang namanya analisis faktor. Oke. Gitu ya. Oke, Iya. ternyata terbukti dia naik nih jadi 0,7. Oke. Nah, terbukti naik, Prof. Terus kemudian ini anti image correlation-nya itu, Mhm. dari X1 sampai X10 itu di atas 0,5, jadi semua variabelnya itu bisa digunakan untuk analisa selanjutnya. Mhm. Kemudian di total variance explain ada 3 faktor Mhm. sesuai dengan apa tabel yang di SPSS ini, eh, di mana nilai eigennya itu yang di atas 1, disimpulkan bahwa 3 faktor terbentuk menjelaskan keragaman datanya. Kemudian, nah ini saya ada pertanyaan ini, Prof. Yang untuk rotated component matrix, kan kalau di handout itu di komponen, itu dia langsung bisa terurut, untuk di komponen satu itu, Jadi yang gimana? kok saya running SPSS ini ininya tetap urut X1 sampai X10 ya, Prof ya? Karena belum di sort by size. Mungkin Pak Oh, bisa buka SPSS-nya? oke, coba saya Iya, buka. coba. Pas sudah terlihat ya, Prof ya? Eh, ini masih yang tadi. Oh, Mungkin ya, bisa di stop share. oh, Ada stop. kalau share-nya share yang paling atas yang screen. Oh ya, saya stop Iya. share dulu. Kemudian saya masuk ke SPS ini. Ini dulu boleh share ya, boleh SPSS atau share, tapi nanti yang screen ya Pak, yang dianu, biar bisa ganti-ganti. Oke. Bukan yang Windows ya. Tugas mana nih ya? Oh, belum kebuka SPS ya, Prof. Iya. Malam SPS-nya mana biasanya. tuh? SPS. Mm-mm. Ini datanya, Prof. Iya, coba Pak di Dan apa saya namanya? Di buka running. faktor. Optionnya Pak belum. Oh, option ya, Prof. Oh, Iya, coba balik lagi tadi.
Balik Running lagi. lagi aja. Analyze. Analyze. Dimension. Vector. Itu ada Oh, oh, option ya, Prof. Ya? ya. Nah, itu ada sort by size. Oh, ya saya nggak klik yang ini, Prof. Iya, Sorted jadi by klik. size. Iya. Ah, ya betul, Prof. Di rotated komponen matriksnya Ya, udah ngurut per komponen berarti ini. komponen. Lebih mudah Oke. kerjanya. Iya, betul. Lebih mudah, Ya, Prof. Terima kasih, Prof. ya, terima kasih. Nah, sekarang Pak Arif, hasil tadi di lapangan memang benar nggak? Faktor satu itu memang lebih bermasalah dibanding yang faktor 2 dan 3. Iya, Prof. Jadi dari apa ini tadi mana ya? Mana file-file Word-nya ini? Bisa di-share screen lagi, Pak Arif? Ya, ini, Hmm. Prof. Jadi eh, untuk kesimpulannya yang dari actual datanya itu Mhm. faktor yang tertinggi yaitu faktor satu itu mengenai koordinasi dan transportasi memang yang di kolom hijau ini, Prof, yang Ya. komponen satu Oh, memang untuk kondisi aktualnya ini memang perlu kita apa ya lebih kita baik. perhatikan lagi ya. Oke. Nah, terus ini bisa dianalisis lagi, Pak. Tadi kan kalau yang di SPSS tadi yang paling atas X10 kan ya, Pak? Paling atas Kan X X10 tadi ya. betul ya Nah, itu kan di sini kan berapa? 0,82. 827 Nanti bawahnya 803 gitu ya, 708. betul ya. Bawahnya dari kalau dari 4 itu yang sangat bermasalah itu yang X10 tentang reliability-nya. Iya, reliability daripada Ya. kapal supply-nya. Iya, berarti Bapak dari kalau misalnya ada 10 item, 10 komponen tadi sebetulnya bisa dibentuk menjadi 3 hal. Satu masalah koordinasi dan transportasi, yang kedua warehouse, yang ketiga tentang proses logistik kan gitu ya. Iya, Nah, dari 3 hal ini tadi yang perlu kalau misalnya jadi ini kan kayak bertahap ya. Kalau punya duit sedikit ya udah yang dibenih yang satu dulu kan gitu ya. iya, Satu pun kan ada 4 gitu ya. Nah, dari 4 ini yang sekiranya yang bermasalah yang mana? Oh, yang reliability gitu ya. Nah, sehingga oke. nanti larinya kan, oh berarti kalau reliability, masalah reliability berarti ada apa di situ? Berarti ada riset lagi kan, Pak? Ah, ya betul ya. Nah, sehingga nanti akan menjadi suatu ada apa namanya? Pengambilan keputusan yang untuk meningkatkan apa ini di sini? Masalah layanan ya. Betul layanan untuk apa kita punya logistik base. Oke, itu Pak. Jadi nanti nggak berhenti di sini, Bapak harus bisa bercerita sebetulnya ada apa sih di sini gitu ya. Oke. Terus kemudian masalah apa di sini? Masalah X5, masalah supply. Ternyata masalah supply dari 10 ini dia paling sangat tidak bermasalah kan gitu ya. Betul, ya. Iya. Nah ini jadi artinya ini membantu kita melakukan analisis kan gitu ya. Tapi kalau angkanya tadi yang berapa itu yang segitu banyaknya kita pendeli ya kelihatannya ya cuma 9, 7, 6 gitu ya. Iya. Nggak terbaca. Kalau kita mau baca rata-rata harus buat apa gitu ya. Nggak jelas gitu ya. Tapi dari hal ini kita bisa memberi suatu pengambilan kesimpulan kan gitu ya. Keputusan kira-kira saya harus gimana. Jadi jangan sampai salah. Oh yang 20 misalnya warehouse gitu. Enggak, bukan warehouse nih yang masalah. Masalah koordinasi kan gitu ya. Gitu ya Pak Arif ya. Ya. Oke, Prof. Oke, Terima terima kasih, Prof. kasih. Sami-sami. Oke, menarik Pak Arif. Oke, yang lainnya relatif bisa diikutin ya. Ya, jadi metode statistik itu banyak ya. Tapi kalau kalau paham seneng ya. Tapi kalau nggak paham pusing ya. Oke, ada lagi yang mau Prof, monggo. ya izin tanya Prof, sebetulnya kalau dari faktor 1, 2, 3, 4 eh, itu menunjukkan urutan apa ya sebetulnya ya? Karena saya juga sama sih tadi kebetulan ada 5 faktor Boleh, gitu. boleh di-share. Ya, oh Ya. baik-baik sebentar.
Udah kelihatan ya, Prof. Masih loading. Ya, sudah. Nah, ini sebelumnya saya mau info dulu, Prof. Jadi kan harusnya ini datanya diambil dari semacam kuesioner gitu ya. Nah, Hmm. cuman kebetulan karena keterbatasan waktu, saya itu tuh ada datanya itu sifatnya deskriptif. Jadi kayak keluhan pelanggan, kemudian data-data yang eh, masukan seperti itu tuh ada. Nah, Hmm. itu dibantu saya oleh kebetulan ini dibantu untuk data mining jadi diubah menjadi bentuk Likert gitu Prof. Jadi beberapa variabel gitu. Oh, ya. Untuk ntar saya mungkin tunjukkan data ininya dulu ya Prof. Mohon maaf. Saya tunjukkan data aslinya dulu. Nah, ini data aslinya, Prof. Jadi kayak sebetulnya data aslinya seperti ini sih. Jadi, kelihatan namanya ya. Sorry. Jadi contohnya kayak pelayanan bagus, ini ada dokter perawat bagus gitu kan. Nah, itu nanti saya ubah di sini jadi data Likert. Kira-kira kalau misalnya komennya ternyata biasa aja itu kan 3, tapi kalau ada komen-komen yang bagus nanti nilainya jadi seperti 5 dan lain-lain gitu. Nah, ada pun komponen variabelnya seperti ini, Prof. Hmm. Eh, dokter communication, kemudian dokter. Jadi menceritakan kira-kira kepuasan pelanggan di rawat inap itu tuh ada dipengaruhi oleh apa saja gitu ya. Ada mulai cara komunikasi dokter, kompetensi medis dokter, asuhan keperawatan, kemudian kerama dan kesigapan penyedia layanan yang lain yang non medis, kemudian proses admisi, waktu tunggu, lalu waktu persiapan obat farmasi, kemudian dan lain sebagainya gitu ya, termasuk fasilitas. Nah, kemudian dari sini saya ada output ya seperti ini, Prof. Maaf. Nah, jadi dilihat ini KMO-nya ada 0,7 signifikan sekian. Lalu kemudian dilihat anti image-nya sih nggak ada yang di bawah 5 ya Prof ya. Hmm. Kemudian saya lanjut di sini untuk variansnya. Nah, di sini eigen value-nya ini memang paling besarnya itu di 66 Prof. Nah, di sini saya juga mau tanya, bagusnya itu kalau besok misalnya untuk penelitian itu minimal ada di angka berapa di kumulatif ini. Oke. Lalu kemudian ini script Dulu ya, plot. itu dulu yang dijawab ya. Oh ya, Ya, oke. Jadi teman-teman semuanya juga ini ya. Jadi kalau misalnya ini satu yang dipilih itu adalah eigennya harus di atas satu. Oke, berarti syaratnya boleh maksimum mengambil 5 faktor kan itu ya. Kalau misalnya saya mau 6 faktor boleh, nggak boleh gitu ya. Tapi kalau saya mau ngambil cuma 4 faktor boleh. Ya, kita lihat dulu. Oh, ternyata cuma 57% gitu ya. Berarti kan belum mencerminkan kan gitu ya. ya, Ya, sehingga ya udah saya ambil aja 66% yang paling maksimal. Misal gitu ya. Kalau yang 5 faktor ini ketemunya 90 gitu ya. Kemudian yang di nomor 4 ketemunya 85 gitu ya. Oke. Nah, terus kemudian saya hanya berhenti di 4. Berarti saya hanya mengambil 4 faktor. Boleh, boleh. Gitu ya. Tapi kalau saya ini 5, tapi saya ngambil 6 atau 7, ya nggak boleh. Jadi syaratnya yang dipegang adalah eigen value-nya harus lebih besar dari 1. Itu dulu. Maksimum gitu ya. Terus mau berapa? Ya terserah. Pokoknya itu maksimum. Nah, di sini, ini kan ceritanya eh, datanya adanya itu gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya mau tesis atau misalnya nanti untuk pengambilan keputusan di dunia kerjanya, itu harus sudah punya ini ya, kayak eh, rencana gitu ya. Sebetulnya apa saja sih gitu ya. Itu berdasarkan teori kan gitu ya. Kalau ya, saya ngomong service quality gitu ya. Berarti kan teorinya harus ada reliability, ada assurance, ada tangible, ada empati, ada gitu kan ya dan sebagainya. Nah, itu sudah ada teorinya, nggak cuman
ya udah seingat saya mau nanya ini gitu, nggak boleh gitu ya. Jadi harus ada frame-nya. Oke, nah di sini dapatnya ya lumayan nih ya. Dengan data yang ada saja akhirnya ketemunya 66% gitu. Ya. Ya, udah. Terus lanjut. Oke, lanjut ya Prof. Ini kemudian script plotnya. Nah, lalu saya lihat di sini untuk rotated component matrix ini ada dibagi jadi 5 ya. Nah, ini X2, X1, dan X3. Ini kan berarti satu satu faktor ya. Nah, kalau tadi dilihat di data yang pengertian variabel ini ketiganya ini berkaitan dengan cara komunikasi dokter, kompetensi dokter, dan juga kompetensi perawat. Nah, lalu kemudian faktor kedua ini ada Kasih apa eksep. tuh? Yang pertama itu. Kenapa, Prof? Maaf. Kasih nama apa tuh? Tentang Eh, komunikasi dokter, perawat, Medical service quality mungkin, Prof. di kenakesnya kali ya. Iya, kenakesnya. Nah, Ya, betul. ini adalah kompetensi dari nakesnya kan. Iya, betul. Ya. Terus, Kompetensi nakes. Terus yang ini X10, X11, dan X12 ini berkaitan dengan ini, Prof, apa kebersihan, kemudian kenyamanan fasilitas sama ketersediaan fasilitas-fasilitas penunjang seperti kursi roda dan lain sebagainya. Nah, ini saya masukkan ke facility, kemudian yang X6 dan X4 ini, ntar saya lupa, ntar saya intip dulu ya, Prof. nggak boleh. X6 dan X4 itu ada di waktu tunggu pasien diantar ke ruangan sama kesigapan dari staf pelayanan non medis. Nah, ini kan sebetulnya agak agak nggak nyambung ya, masa satunya tuh waktu tunggu, satunya kesigapan gitu. Nah, Mas, tapi saja, bisa aja waktu tunggu yes, sama kesigapan berarti kan sebetulnya layanan apa itu? ya, Layanan like, administrasi kan? antar dari IGD ke ruangan gitu, Prof. Ah, bisa Iya, aja yes. kan itu. Berarti Oke, eh, oke. bagaimana makanya eh, kita harus tahu ini ya apa namanya pertanyaan itu maunya apa sih gitu ya. Sehingga kita bisa menggabungkan dua hal ini menjadi satu kata kan gitu. Ini ada hubungannya ada apa misalnya itu tadi tentang waktu tunggu sama apa tadi? Waktu tunggu sama kesigapan dan keramahan staf Ya, non medis sih sebetulnya. bisa saja kan waktu tunggu. Ya. Nah, ini nanti akan kelihatan nih. Berarti artinya di sini apa? Yang bermasalah di tempat Mas Yudhistira itu apa? Masalah Yang potensi ini dokter. berarti. Tapi sebetulnya ini tuh datanya itu kebetulan dicampur ya, Prof. Jadi ada yang data pujian dan juga data keluhan. Nah, yang eh, banyak juga sih yang di data itu tuh kayak nilai dokter kompetensinya 5 gitu. Nah, itu kira-kira berpengaruh tidak ya, Prof, kalau misalnya datanya itu tercampur. Jadi ada yang mengisi contohnya cukup ekstrim. Jadi yang mengisi pujian terhadap dokter, jadi isinya nilainya 5 lah tentang kompetensi dokter misalnya. Sama satu lagi mungkin ada yang kecewa nilainya 1 gitu. Nah, itu Hmm. kira-kira berpengaruh nggak ya, Prof, ya, kalau datanya keterbalikan begitu? Sekarang saya nanya nih, dengan hasil seperti ini berarti artinya kan menunjukkan bahwa ada masalah nih untuk dinakes kan gitu ya. Mas Yudhistira tadi sudah bilang, Bu, itu ternyata emang ada sesuatu hal yang salah ya berarti kan? Ya, berarti pertanyaannya, kalau salah boleh nggak dilanjutkan kan gitu ya? Paham ya? Misal, salahnya tuh gini, yang satu tuh menilai masalah apa, yang satu masalah apa ya? Kira-kira kalau saya gabung, hasilnya kayak apa? Nggak bisa kan? Ya, Paham ya? Jadi artinya oke. ketika ketika ada, enggak Bu, nakes saya itu bagus semua misalnya. Balik lagi, jangan-jangan datanya salah kan itu ya. Datanya garbage, keluarnya garbage kan itu ya. Sampah apapun keluarnya ya sampah kan itu ya. Terus gimana caranya? Ya, gimana kok bisa ini memberikan analisis kayak gini kan gitu? Kan dia nggak ada hubungannya apa-apa kan? Dia cuma disuruh aja ngolah gitu keluar gitu kan ya. Ya berarti kan ada sesuatu hal di sini.
berarti yang sebetulnya dia boleh digabung nggak kan gitu. Katakanlah gini, yang satu menganalisis dokter di mana? Di bagian eh, UGD gitu ya. Yang satunya Mm, di poli gitu ya. Kira-kira bisa nggak digabung gitu ya? Enggak. Kesigapan yang ada di poli dengan yang Iya. kesigapan yang di UGD, akhirnya kan kayak gitu. Mm, Nah, sehingga mm. sehingga ini harus dipisahkan itu. Oh, Oke, oke. karakternya yang di UGD itu kayak gini, kalau yang di poli kayak gini. Sehingga keputusannya akan berbeda, analisanya Eh, akan berbeda. Gitu ya. eh, iya, baik, Prof. Tapi mungkin yang jadi pertanyaan saya lagi seperti ini sih, Prof. Ini kan kebetulan data keluhan dan data pujian kan saya gabung gitu ya. Nah, Hmm. memang kalau dilihat dari datanya itu tuh memang ada yang ekstrim, misalnya beberapa tuh ekstrim untuk memberikan keluhan, berarti nilainya dokter kompetensinya misalnya satu. Cuman di satu sisi juga banyak juga nih yang mengisi dokter kompetensinya itu 5. Nah, berarti seperti itu baiknya dipisah saja ya antara yang kalau misalnya mau data komplain ya komplain semua, kalau misalnya datanya data komplimen ya atau pujian ya pujian semua gitu, Prof. Atau gimana? Soalnya awalnya saya tuh berpikir ini akan berpengaruh karena ya dia tidak tidak berada di netral di tengah-tengah gitu. Nah, oke. Jadi gini, kalau ini kan masalahnya masalah kompeten ya. Hmm. Jadi kita kan nggak bisa, kalau yang ngomong kompeten nanti tak kumpulkan sendiri, yang nggak sendiri kan nggak gitu. Hmm. Nah, ini akhirnya menunjukkan bahwa gitu ya, ternyata nakesnya itu nggak seragam dalam hal kompeten, paham ya? Hmm. Ada nakes, ada nakes yang dia mempunyai kompetensinya bagus, tapi ada nakes yang kompetensinya buruk gitu ya. Makanya dia beragam di sini. Bukan Iya. berarti semuanya jelek ya, Hmm. ya, Oke, 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 ya. oke. Bukan semuanya berarti jelek itu enggak. Berarti ada ke variasi yang besar gitu ya. Hmm. Kalau di Oke, sini oke. yang paling kecil apa? Yang nomor 5 ini. Yang Masalah nomor 5 9 ini. ini sebentar. 9 X sama 5 apa? 9 sama 5 X9 itu kunjungan pasien service experience untuk regular visit maupun handling komplain sama X X berapa tadi ini sorry X sama X9 itu sebentar X9 itu X5 proses admisi rawat inap. Hmm. Berarti artinya proses admisi rawat inap itu nggak dia mempunyai SOP yang bagus gitu ya. Artinya semuanya melakukan dengan standar yang sama kan gitu. Oh, oke, 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 Nah, oke. Iya. artinya kalau misalnya kita mau berbenah gitu ya, masalah admisi oke gitu ya. Tapi yang perlu diperbaiki ini nakes ini. Hmm, oke, Nakes oke. mana sih yang banyak komplain kan gitu. Jadi artinya ya bukan, jadi sebetulnya dengan statistik itu memberikan arahan kita untuk tindak lanjut kan gitu ya. Iya. Oh ini loh, nakesnya ini yang ada masalah. Cek lagi, nakes yang mana kan gitu ya. Oke, Bukan oke, berarti oke. nakes semuanya jelek, enggak. Kalau semuanya jelek bisa saja semuanya ya udah nggak apa-apa, nggak masalah malah kan gitu ya. Karena Iya, beragam iya, iya. yang menjadikan oh berarti ada sesuatu hal di sini kan gitu. Oke, Prof, kalau misalnya sebenarnya awalnya tuh saya kan menginterpretasikannya berarti permasalahan si yang di faktor satu ini, yang mana itu adalah permasalahan kompetensi dan juga layanan medis, itu menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Nah, itu sudah betul seperti itu ingin interpretasinya atau gimana? Salah. Jadi artinya bukan ini yang paling berpengaruh, ini yang paling bermasalah untuk di tempat Bapak gitu ya. Hmm, oke, 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 oke. Masalah itu artinya dia itu bervariasi, variasinya besar gitu ya. Bervariasi itu Oke, oke. artinya besar nih. Berarti ada yang kompetensinya bagus, ada yang enggak gitu ya. Hmm. Mereka yang jawab ketika dapat yang bagus, dia ngomong bagus gitu ya. Ketika yang jelek, dia ngomong jelek. Harusnya kan, harapannya kan semua harus bagus kan gitu ya. Ya. Ya, berarti kan eh, ada warning kan gitu. Oh, baik, Jadi, Prof. tapi Jadi tapi nggak bisa tahu.
siapa dan bagaimana berapa persennya juga nggak tahu. Makanya harus ada riset lagi. Oh, Hmm, berarti riset untuk kompetensi nakes ini menjadi hal yang penting nih di sini karena dia mempunyai variasi yang sangat besar. oke, baik Mm-mm. Prof. Jadi interpretasinya lebih ke arah variasi ya, berarti ya Prof ya. Mm-mm. Mm-mm. Oke. Betul. Tapi sebetulnya antara faktor 1, 2, 3, 4, dan 5 itu apakah memang ada tingkatan, berarti menunjukkan tingkatan variasinya ya Prof ya? Iya, betul. Hmm. Ada tingkatannya. Jadi katakanlah kalau misalnya saya punya duit gitu ya, duitnya Mm-mm. sedikit ya, ya saya hanya mampu membenahi yang faktor 1 doang. Kalau masih ada sisa duitnya, ya saya perbaiki yang faktor 2 kan gitu. Oke, 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 oke. Paham, paham Prof. Iya. Iya, Oke. iya. Oke, sudah cukup paham. Terima kasih banyak Nanti Prof. bisa dicek lagi. Ya, Misal di faktor 1 gitu ya. Faktor 1 itu kan apa? X faktor 2 1 sama 3 gitu ya. X2-nya apa? X2 itu, sebentar. X2 itu cara penanganan medis dokter, dokter kompetensi. X Terus satu. kalau X1 itu cara komunikasi dokter kepada pasien dan keluarga, kemudian X3 itu cara pelayanan asuhan keperawatan. Nah, berarti artinya dokternya di sini kan. Hmm, Ya kan? oke, Dokternya iya, di iya. sini. Nomor 2 sama 1 nilainya kan sama ya, 947. Berarti kan Iya, yang atas kompetensi, yang bawah hmm, adalah apa tadi? Komunikasi kan. komunikasi, iya, iya, iya. Betul, Berarti betul, di betul. sini ada dokter yang komunikasinya nggak bagus gitu ya. Hmm, Ada oke, yang oke, oke, bagus oke. gitu ya. Iya, iya, Paham baik, ya? baik. Ya. Paham, 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 Prof. Oke, oke. Terima Kalau kasih, Prof. Ya. kelihatannya ketawa-ketawa sudah tahu itu. Iya sih, cuma maksudnya tadi tuh saya bingung menginterpretasikannya tuh. Saya pikir itu lebih ke arah ternyata ya, ya ya ternyata lebih ke variasinya yang banyak gitu. Cuman memang memang ya relate sih dengan komplainan yang kami terima gitu sih, Prof. Jadi Saya nggak bujuk kan terima berarti. kasih. Iya, 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 iya. Oke. Baik. Terima Ya. kasih, Prof. Ada lagi siapa? Gak ada? Mbak Firka? Boleh, Prof. Nah, nggak ada Izin, nanti saya ajari Sam gitu. Tapi terserah nanti pakai tugas apa Prof. enggak. Dalam. Izin bertanya sedikit. Oke. Boleh share screen, nggih? Hmm, jadi eh, kalau yang punya saya nih gini, Prof, karena Hmm. waktunya juga terbatas kan. Terus saya nyari kira-kira data apa yang bersifat kayak likers gitu. Kebetulan kalau di kantor sekarang kan lagi nyebarin kuesioner PZI, jadi kayaknya saya nggak bisa untuk menyebarkan lagi gitu. Jadi saya ini, Prof, saya menggunakan data survei kepuasan masyarakat tahun 2025. Jadi all in gitu. Nah, di situ kan sesuai sama Permenpan kan ada 9 ya pertanyaannya. Ini udah kelihatan nggih, Prof? Ada persyaratan, prosedur, waktu, biaya, produk pelayanan, kompetensi, perilaku, sarana, dan penanganan pengaduan. Nah, ini data yang saya pakai itu benar-benar dari hasil SKM selama 1 tahun ini ya, Prof. Jadi ada berapa nih? 1168 gitu. Skalanya itu dari 1 sampai dengan 4. Nah, terus saya juga sudah coba run di SPSS kan, Prof. Cuma di sini itu kalau saya ngelihat dari rekaman Zoom yang kemarin ya Prof, kayak ini kan kalau 0,907 berarti aman ya karena di atas 0,5. Terus ini juga aman gitu. Tapi saya tuh ngerasa anehnya tuh di bagian yang sini Prof. Kenapa di bagian rotate komponen matriks ini kok bisa nggak ada? Itu Kita lihat ke atas. bagaimana ya Prof? Kita lihat ke atas. Oh, Di lihat ke atas. bawah. Ini udah kan. Itu untuk anti image-nya di sini aman ya. Ya, Ke bawah lagi. Ke bawah lagi. Ke total varian stop. eh Nilai eigen. Lihat. Di nilai eigen dia membentuk berapa faktor? ini Satu. satu. Berarti kalau membentuk satu faktor berarti semuanya jadi satu kan? Iya, jadi satu Nah, kelompok saja. jadi kalau dirotasi kan ngapain dirotasi ya udah nggak bisa dirotasi, cuma satu.
Iya sih, Bro. Maksudnya Ya, kenapa kok bisa seperti itu gitu? nah, kenapa kok bisa seperti itu? Satu, kalau saya lihat dari sepintas dari datanya tadi, dia hampir semuanya nilainya 4 gitu ya. Iya, Ya, betul. sehingga dia mempunyai eh hak detailnya kan, dia hampir sama semuanya. Jadi nggak ada variasi gitu ya. Iya, 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 iya. Nah, kalau seperti ini berarti ya ya nggak bisa menganalisis sama sekali ya udah itu menjadi satu faktor kan gitu. Ini coba di Gitu ya, running Prof. coba, coba Di di running lagi. di run. Oh, di Ah, running ulang. Di sini ya, Prof ya. ya boleh. Analyze, terus dimension Ya, reduction, faktor, faktor. deskriptif, deskriptif dulu, atas atas, Gimana, Prof? deskriptif, Di deskriptif, atas atas itu. Oh, yang ini Nah, deskriptif. MO-nya udah, terus Terus mau continue extraction. ya boleh Ini screenshot boleh harusnya ada ini ya. ya. Continue. Terus Terus ini Varimax. ya, Scoresnya, nah, option optionnya. sort by size coba, Gimana? sort by size. Oh, yang option ya. Kayak Pak Arif tadi. Sort by Ya, size. oke. Continue. Oke nggak? Iya, dia nggak mau. eh Nanti dicoba di analyze, Hmm. coba analyze, Analyze. analyze, analyze atas, Ya. deskriptif atas, atas, ya, Ini ya, correct. Ya, deskriptif boleh masukkan semuanya atau ganti cancel, masuk ke frekuensi aja. gimana, Prof? Analyze Analyze. Deskriptif. frekuensi. Frekuensi. Oh ya, masukkan semuanya. Ini Statistik di situ, statistik. masukkan maksimum, minimum, bawah. Maksimum, minimum. Eh, Continue. Bentar. Maksimum, minimum, coba statistik lagi. Minnya, rata-ratanya, Yang ini. ya, median, modus boleh. Median. Udah, cukup. Cukup. Continue. Udah, oke. Eh, Nah, itu lihat. Rata-ratanya hampir 3,9 semuanya kan itu ya. iya memang, Prof. Eh, Berarti udah, nggak ada ragamnya kan gitu ya. Ya kan? oh iya. Ya kan? Nilainya lihat. Iya. Oke, Minimum, Prof. ya. Rata-ratanya 39. Berarti ya udah bagus semua. Kayak maknanya udah hampir sama semua kan gitu. Bener. Terus Kalau akhirnya bagus nih. ini ya Prof ya bisa yang mencari itu kayak di antara yang tadi itu mana yang paling kurang gitu. Terus didapat ternyata yang prosedur yang paling Hmm, rendah tapi gitu ya. ya. Nah, di sini kan nggak kelihatan ya. Karena semuanya hampir sama nilainya. Antara 3 4 4 4 malah banyak 4 kalau nggak salah. Gitu ya tadi ya. Iya, enggak dok. Ya. Seperti itu. Nah, jadi bingung ya. Cuman jadi satu satu faktor gitu ya. Enggak, oke. Berarti memang karena ragamnya yang diisi tadi di hasil Cari kuesionernya. yang ada ragamnya Mbak, Mbak Firka. Jangan Iya, jawabannya cuma 3 4 aja. Hampir semuanya 4 kalau nggak salah tadi ya. data Heeh. apa ya Prof? Ya, karena ini datanya mereka semuanya sudah bagus semua nih. Data apa ini? Data data kinerja ya? Bukan. Ini apa IKM tadi Prof? Indeks kinerja, bukan. IKM. IKM itu survei kepuasan masyarakat gitu loh Prof. Berarti masyarakat sudah benar-benar puas tuh. Amin. Ah, Nah, ya kalau mungkin. seperti ini berarti semuanya udah puas semua, nilainya udah 34 terus ya udah terus ngapain kan gitu ya? Nggak ada yang perlu diperbaiki kan gitu. Mungkin Akhirnya. akhirnya, tapi akhirnya nggak jadi nganalisa dong. Iya, Cari cari ternyata cari karena itu. Mbak Firka, cari data yang
ada variasinya gitu ya. Sehingga kita tahu. Kita kan belajar untuk analisis ya. Kalau misalnya udah sama semua gini nggak menarik ya, bukan nggak menarik gitu ya. Hanya terus ngapain Iya. gitu ya. Ah, ah. Coba pasti ada. Datanya nggak usah banyak, nggak apa-apa Mbak, nggak usah sampai 1.000 gitu misalnya. Tapi jangan Iya. dipotong. Kalau memang datanya banyak ya nggak apa-apa. Kita butuh Iya. ada variasi nggak gitu ya. Sehingga Oke. kita akan tahu sebetulnya ada masalah apa. Ini kelihatannya kan nggak ada masalah ya. Ini ya kasus dia Mbak ya. Iya kan? Enggak. Sebenarnya di antara banyak tadi tuh ada yang nilainya kayak punya Mas Yudis tadi, Bu, kayak ada yang satu-satu juga gitu, tapi ternyata kan totalnya mungkin masih ketutup sama yang lain gitu. Iya minimumnya ada satu juga di sini ya. Ada satu, Iya. maksimumnya ada 4 gitu ya. Itu Eh, yang satu yang kecewa sekali mungkin, Bu. iya. Tapi, tapi kalau dilihat di sini, yang satu itu cuman 4 dari 1.000 gitu ya. Ini yang di bawah ini Mbak. Yang I1 ini ya. Iya, bacanya ya. Nah ini Ya. ya. Oh ini ya, Berat- ya Ya, frekuensinya. berarti yang kecewa hanya 4 orang nih. nol koma Ya. tiga persen. Ya, ya 0,3% kan Ya. itu ya. Kalau yang kecewanya 2 hanya satu, ketiga cuma 7. Tapi kan itu sangat relatif kecil gitu ya. Sehingga hanya ketutup, nggak kelihatan gitu ya. Berarti Ya, benar. kalau kayak gini berarti artinya apa kan cuma orang berapa tuh? Orang 12 dari 1.000 gitu ya. Orang 12 ini lagi sentimen aja kalau gitu. Iya Agak kan? kecewa mungkin agak lama keluarnya. Iya. Ini ada, ini pas hari yang sama kali dia itu ya. Iya. Mungkin itu Ya, ya Mbak Prof. Firka ya. Coba Ya, cari terima yang kasih, bisa Prof. bisa dianalisis gitu ya. Oke. Ya, baik, Prof. Makasih. Ya. Izin Ada, mau tanya, Prof. monggo silakan. Jadi kayak kasusnya Mbak Mirsa tadi itu, yaitu karena kalau di kami juga, apalagi data sudah yang lewat ya, kalau di saya kepemilinan udah lewat pasti pasti ini ya Mas ya, eh sudah fix gitu loh, Prof. Nah, Hmm. tadi saya eh, terilhami dari Prof tadi bilangnya kan ada yang tidak memuaskan nih yang 12 orang sentimen lah. Seperti itu. Nah, itu melakukan ada tipsnya nggak, Prof, untuk istilahnya kalau di kita kan yang kalah ya, caleg-caleg yang kalah itu untuk diberi komisioner supaya mau menjadi sampling apa namanya tugas ini gitu. Kira-kira pendekatannya atau apa itu ada tips nggak, Prof? Pendekatan supaya ngisi kuesioner gitu ta. Iya, karena saya juga ke beberapa parpol itu lama, Prof. Ini masih nunggu saya WA WA untuk keperluan apa penelitian tugas gitu, kayak diremehin gitu, Prof. Kayak oh udahlah Pak. Ya, ya memang kalau kalau survei ya itu apa namanya keluh kesahnya gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita cuman share dan nggak kenal lagi ya, nggak bakalan diisi gitu ya. Apalagi nggak dikasih apa-apa Pak. Coba, coba kalau Bapak kasih kasih TV berapa ini, oh langsung diisi Pak. Nggak ya. Jadi ya itulah apa namanya masyarakat kan gitu ya. Apalagi sekarang kan mulai ada sensus ya, sensus ekonomi ya. Nggih. Ya, apakah sudah tersurvei kan? Oh, waduh, jadi anunya BPS ini. Iya, Nah, itu kadang-kadang kita malas juga kan. Ah, Mbak, iya. malas pulang dari kantor capek gitu ya. Nah, ya, itu tadi. Jadi, Atau mungkin anu kuesionernya minimum berapa, maksudnya apakah 50 atau 30 ya, seperti. kan tergantung dari variabelnya, Oh, Pak. dari variannya Ya, begitu. jadi variabel, bukan varian. Oh, Eh, variabelnya. kan kemarin variabelnya kalau 11, datanya 10, ya kan dia nggak mungkin ya. Datanya kurang Oh, cukup. Seperti yang dikerjakan Pak Arief tadi. iya. Karena berapa tadi? 25 ya Pak ya? Oh, Dari 15 ke 25, Bro. Oh, dari 15 pertamanya. 15 ternyata kan dia KMO-nya kurang dari 0,5. oh gitu. Oh, Berarti gitu. ditambah jadi jadi lebih bagus. Oh, Gitu gitu ya. nggih. Heeh. Iya, sangat menantang Bro. Dengan Oh. waktu juga. Iya. Oh, gitu. Caranya gampang, Pak.
Pak Bintang, Mas Bintang ke teman-temannya parpol itu suruh isi, ditungguin, ayo isian gitu. Iya, soalnya Oh. orangnya kalau nggak ada tahapan itu, apalagi yang kalah-kalah itu udah males. Nah, Bapak, Itu. Bapak gini, nanti kalau yang isi tak kasih voucher gitu ya. Nah, jadi Wajar bermain. bermain di taman bermain gitu. Ya, Oke, oke. ya, gitu, Ya, gitu. Matur nuwun, Prof. Ya, Siap. Terima santai. kasih. Saya berusaha lagi nyari. Karena kadang-kadang penasaran juga ya, kalau sudah dapat gitu, akhirnya, oh itu nanti kalau sudah dapat datang. Ada lagi? Prof, mau nanya dong, Prof. Oh, silakan. Ya ini kan saya dari 14 variabel, jadi eigennya itu cuma dua. Nah, yang menarik untuk dianalisa ini minimal jadi berapa eigen sih, Prof? Ya nggak apa-apa, kalau dua ya berarti jadi tinggal dua faktor. Kalau cuma satu faktor ya jadi satu semuanya. Berarti kalau dua masih oke, Prof. Nggak apa-apa. Kalau Mbak Firka itu tadi benar-benar sempurna gitu ya. KMU-nya 0,9 kalau nggak salah tadi ya Mbak ya. Sempurna banget 0,9. Semuanya itu dalam satu koridor gitu ya. Tiga Hmm. empat itu. Jadi kalau misalnya ini kan data asli, data beneran gitu ya. Apa datanya salah? Enggak. Terus gimana analisisnya? Ya udah, mereka semuanya sudah sepakat bahwa itu bagus. Udah selesai. Oke, berarti dua masih oke ya, Prof ya. Eh, perlu diperbaiki. Ya dipertahankan kan gitu ya. Atau ditingkatkan. Udah. Itu kenapa? Ya itu angkanya tadi kan 0,9, 0,9 semua kan tadi. Anti image-nya juga kan. Udah, berarti dia memang satu. Artinya eh, mereka semuanya puas gitu ya. Tapi kalau hanya 0,0 sekian persen ada yang nggak puas itu wajar gitu ya. Jadi ada 12 dari sekian ribu gitu, nggak ada apa-apanya. Ya udah, tinggal aja. Kan boleh kan ngomong beda? Boleh. Tapi masih masuk batas toleransi kan gitu. Jadi bukan berarti datanya Mbak Rifka itu jelek ya. Enggak. Kemungkinan kayak gitu ya mungkin. Sehingga keputusannya gimana? Ya keputusannya bahwa kepuasan mereka semuanya puas dalam kondisi yang bagus kan gitu. Bagus itu, Prof. Bagus. Un- Jangan itu nanti tiba-tiba Mas Bintang nggak ono sing isi diisi dewe kok. Like, untuk bupatinya bagus itu, Bu. Ini Kan bau ini galak bau-baunya perfect gitu. gitu. Oh, Di politik penting itu, Bu. Tailoring data. Bupatinya saya dulu Pak Emil loh Mas, hati-hati. Cak Imin, Cak Ipin. Gimana Mas Randu? Sudah? Ya, cukup, cukup menjawab, Oke, Prof. Makasih, Prof. Sami. Ada lagi? Sudah cukup semuanya? Oke, kalau nggak ada, saya masih punya satu materi, tapi nggak usah tugas, nggak apa-apa. Tapi sebetulnya kalau jadikan tugas sih menarik gitu ya. Tapi nggak tugas nggak apa-apa. Tapi mau tugas sudah boleh. Sebentar saya share screen ya. eh nih, ada structural equation modeling. Nah, pemodelan atau sering dikenal dengan SEM, structural equation modeling. Model SEM itu model apa sih? Kita pelajari pelan-pelan ya. Jadi, eh, penelitian perilaku atau behavior ini seperti penelitian dalam marketing merupakan penelitian yang banyak melibatkan variabel laten. Jadi, pemodelan dengan menggunakan model struktural equation modeling ini ketika saya punya data yang merupakan variabel laten. Variabel laten itu apa? Variabel laten itu adalah variabel yang tidak bisa diukur secara langsung. Contohnya apa? Motivasi gitu ya. Motivasi kira-kira bisa mengukur nggak?
Nggak bisa. Sehingga saya harus punya indikator-indikator. Tapi kalau saya mau mengukur berat badan, bisa diukur. Maka dia bukan variabel laten. Variabel yang sudah bisa terukur. Yang tadi itu adalah suatu variabel yang bisa diukur. Nah, pemodelan untuk SEM ini sebetulnya pemodelan yang merupakan gabungan dari 3 metode. Metode apa saja? Satu, analisis regresi. Yang kedua, analisis faktor. Tadi ya. Yang ketiga, analisis jalur atau PET analisis jalur. Jadi gabungan ketiganya ini adalah disebut dengan structural equation model. Regresi, kalau regresi adalah datanya data yang terukur kan gitu ya. Nanti kalau yang di sini nggak terukur, contohnya seperti apa gitu ya. Contohnya misalnya minat beli gitu ya. Keputusan membeli, minat membeli ulang, gaya hidup, karakteristik pelanggan. Nah ini behavior itu biasanya data-data yang tidak terukur. Jadi kalau misalnya saya mau memodelkan regresi, motivasi gitu. Motivasi mempengaruhi performance gitu ya. Gitu ya. Motivasi mempengaruhi performance. Motivasi mempengaruhi performance. Motivasi, datanya data laten, dia nggak bisa diukur gitu ya. Performance sama, dia nggak bisa diukur. Sehingga ini nggak bisa dijadikan regresi biasa. Ini Y, ini X gitu, nggak bisa. Paham ya? Jadi kapan saya menggunakan SEM? Ketika variabel yang kita gunakan adalah variabel laten. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, ini contohnya adalah ini satisfaction, ini service quality, ini kalau nggak salah minat beli ya. Jadi secara teori kepuasan ini akan mempengaruhi seseorang untuk membeli gitu ya, minat beli. Service quality, si layanan tadi ini juga akan mempengaruhi seseorang untuk minat beli. Nah, teorinya lagi, service quality ini akan mempengaruhi apa namanya? Kepuasan. Nah, ini. Jadi bacanya gitu ya. Service quality mempengaruhi satisfaction. Satisfaction mempengaruhi minat beli. Ini mempengaruhi dola, kuat gitu ya. Kalau regresi, X mempengaruhi Y. Loh, kan gitu aja ya. Kalau yang di sini, dia bisa yang tadinya Y jadi X jadi Y gitu ya. Terus kemudian, nah ini kenapa bundar? Karena dia adalah variabel laten. Jadi beda. Di mana di variabel laten ada indikator. Indikatornya 1, 2, indikatornya 4 boleh? Ya boleh, terserah, tergantung teorinya. Nah, ini yang namanya structural equation modeling. Nanti kalau dijadikan model gimana? Ya, kalau dijadikan model, berarti Y-nya siapa di sini? Y-nya adalah MBU ya? Ya benar ya, MBU ya? Yang ke panah itu kan berarti kan ini Y. Ya benar kah? Betul? Ya, Prof. Ya, jadi MBU nanti sama dengan satisfaction ditambahkan dengan Service quality. service quality. Nah, ini modelnya gini. Apakah gini juga? Apakah hanya ini? Enggak. Ini bisa jadi Y juga kan? Ya. Berarti satisfaction sama dengan Service quality. service quality. Nah, ini modelnya. Tapi satisfaction ini bukan angka. Angka 1 enggak, angkanya banyak. Data yang kotak-kotak ini adalah
datanya. Ini namanya indikator. Nah, tahapannya seperti apa? Tahapannya adalah, pertama dicek satu-satu dulu. Oh, service quality ini benar nggak sih indikatornya 1, 2, 3 gitu ya. Dicek lagi, minat beli benar nggak sih indikatornya 1, 2, 3 gitu ya. Jadi dicek satu-satu dulu semuanya di sini. Nah, kalau 3 berarti kan ini dicek, yang ini dicek gitu ya, yang ini dicek. Yang ini dicek. Kalau ini sudah oke, yang ini juga dicek gitu ya. Kalau ini sudah oke, ini dicek. Kalau semuanya sudah oke, baru semuanya. Ini namanya struktural. Baru digabung tiga-tiganya. Interpretasinya gimana? Ya, interpretasinya satu-satu pada waktu di sini. Cek dulu. Benar nggak sih? 1, 2, 3 itu adalah indikatornya satisfaction. Kalau indikatornya kira-kira mana yang paling dominan kan itu ya? Kenapa ya kalau saya ingin memuaskan ini, maka yang paling bagus, paling berkontribusi adalah yang nomor 3 misalnya. Nanti bisa ketemu di situ. Terus kalau sudah, nah ini dicek nih, ini hipotesis ini. Ini oke, ini oke. Nah, sekarang pengen tahu benar nggak sih satisfaction ini mempengaruhi minat beli? Ini hipotesisnya. Oh, ternyata kalau puas, dia memang mempengaruhi minat beli. Tapi service quality enggak, misalnya. Oh, bisa terjadi kayak gitu. Tapi service quality ini harus lewat satisfaction dulu gitu ya. Paham ya? Supaya dia minat beli, dia harus dipuaskan dulu. Kalau sudah puas, baru dia minat. Nah, itu namanya direct, indirect gitu ya. Ternyata ini nggak bisa langsung ke sini nih. Ternyata dia harus muter sini dulu, baru dia ke sini. Misal kalau ini nggak signifikan kan gitu ya. Tapi kalau misal ternyata semuanya signifikan, ini signifikan, ini signifikan, ini signifikan. Oh, berarti service quality ini juga langsung bisa mempengaruhi si seseorang untuk minat beli. Begitu juga sampai di sini dulu. eh Sudah bisa membayangkan nggak? Biasanya teman-teman di MMT itu tesisnya ya ini. Karena datanya itu bukan data data apa namanya? Data terukur ya, gitu ya. Tapi kalau datanya kayak tadi terukur gitu, mau pakai faktor ya nggak apa-apa. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Nanti bisa dibaca ya. Udah. Nah, ini modelnya di sini. Nah, sekarang saya coba ya. Nah, ini modelnya. Ini sebelum ke sini mungkin ada yang ini ya, apa namanya, yang satu-satu gitu ya, satu-satu. Ini gimana gitu ya? Kita coba ya. Hmm, Datanya yang kualitas produk. Nah ini, dicek dulu. Benar gak sih kualitas produk itu adalah indikatornya X21, 22, dan seterusnya. Udah, tinggal di running, udah keluar nih hasilnya. Nanti kita lihat. Nah ini angkanya nih dulu. Kalau misalnya saya mau gambar, gimana caranya? Kalau mau gambar, ini tinggal di drag aja ya. Udah, nanti tinggal X1-nya dan seterusnya tinggal dimasukkan.
Ini kalau yang satu-satu gitu kan, oh ternyata yang ini nggak signifikan nih. Yang nomor berapa? Yang nomor 5 gitu ya. Ya udah, kita hapus dulu. Kita running lagi gitu ya. Oh yang ini enggak, ya udah kita hapus. Dan selesai. Nah ini kalau sudah bagus, baru nanti yang tadi. Yang mana? Yang gede. Yang gede yang mana tadi? Hmm. Apa? Ini nanti tinggal di running. Nah ini keluar angkanya. Nah ini hubungannya. Hasilnya, gitu ya. Hasilnya nanti akan seperti ini. Nah, satu-satu kan. Misalnya ini yang X11 dan seterusnya. Dicek nih. Bintang-bintang itu artinya di bawah 0,001 ya. Oh, berarti X11 bacanya ya. Berarti X11 ini adalah indikatornya kualitas layanan gitu ya. X12 indikator dari kualitas layanan. Oh, ternyata 5-5-nya adalah indikator dari kualitas layanan. Berarti sudah oke. Oke. Lanjut berikutnya. Udah. Oh, ternyata dia juga. Kalau semuanya sudah oke, baru kita lakukan yang barengan tadi. Nah, ini yang menggunakan SPSS ya. Ini dari SPSS ini. Nah, ini kalau menggunakan yang AMOS ini, syaratnya harus multivariate normal gitu ya. Jadi harus dicek dia normal atau enggak. Nah, itu agak susah. Makanya mereka banyak yang menggunakan yang SAMPLS gitu ya. Pernah dengar nggak? Ya, yang pakai SAMPLS. Bukan yang ini, yang AMOS ini ya. Kalau yang PLS, dia tidak perlu normal. Jadi nggak perlu diuji. Kalau ini syaratnya dia harus normal. Wajib dia harus berdistribusi normal. Kalau nggak normal, harus dinormalkan gitu ya. Agak susah gitu ya. Tapi kalau misalnya yang ini, waste free distribution, bebas sembarang. Datanya 45 oke gitu ya. Nggak perlu diuji apakah dia normal, dia harus ada outlier atau enggak perlu. Tapi kalau yang ini, yang menggunakan AMOS di sini, ini tadi wajib. Ini lebih gampang, apa namanya, nerangkannya aja. Jadi nanti kalau di mana, di tesis, pakai yang ini aja ya, yang SAMPLS. Nggak usah pakai yang SAM AMOS. Kalau yang AMOS nanti lebih susah, karena dia harus memenuhi distribusi-distribusi yang telah ditentukan. Kemarin diajari sama Bu Kartika ANOVA nggak? Iya, diajari ANOVA. Kalau ANOVA itu syaratnya apa? Normal kan? Iya, harus Iya, normal. Prof. Kalau nggak normal nggak boleh pakai ANOVA. Kalau nggak normal, pakai non parametrik nanti. Jadi ada asumsi yang harus dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi, maka dia nggak bisa jalan. Maksudnya secara matematik statistiknya gagal dia. Gitu ya. Oke. Ini saya cuman memberikan gambaran aja gitu ya. Bahwa ketika saya punya data yang tidak terukur atau laten, maka metode statistik yang bisa menyelesaikan adalah menggunakan SEM, Structural Equation Modeling. Nah, ini contohnya ini. Loyalitas pelanggan, kualitas produk, kepuasan pelanggan, kualitas layanan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini sama, ini juga tugas mahasiswa ya. Sama. Jadi mahasiswa itu pintar-pintar ya. Ini punyanya Mas Unggul ini, statistik bisnis. Ini data tentang pelanggan. Jadi nggak ada datanya ya. Jadi sebetulnya kalau dipaksa bisa. Buktinya tadi juga bagus-bagus ya. Analisis faktornya ya. Eh, Kasusnya Pak Arief, keren dong. Ya, jadi mahasiswa itu cuma satu. Kalau dipaksa, nemu aja gitu ya. Kalau nggak dipaksa, iya, ya wes. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait SEM?
Ada, ini saya ngajari konsep doang ya. Artinya nggak disuruh ngerjain, nggak disuruh bikin PR, nggak. Karena datanya cukup banyak juga ya untuk yang SEM ini. Terima kasih, Prof. Terima kasihnya karena nggak disuruh jadi PR ya. Kalau butuh konsultasi apa bisa Boleh. setelah apa? Kalau kuliahnya ini udah selesai apa masih bisa tanya-tanya, Prof? Paling-paling ya saya sudah dilupakan Pak Bintang. Oh. Iya boleh, monggo. Oke, ada lagi. Nah, ini datanya data liket juga ya. Datanya data liket di sini. Data liket. Jadi sebetulnya kata kuncinya itu ini, bahwa dia tidak bisa terukur. Kualitas layanan nggak bisa diukur. Tapi ngukurnya gimana? Ya ada teorinya kan gitu ya. Suatu kualitas, eh, pertanyaannya mungkin gini, apakah karyawannya memberikan apa misalnya. Jadi kalau kualitas layanan berarti selalu siap untuk melayani misalnya kan gitu ya. Terus apa? Jadi artinya dia dikatakan berkualitas jika kan gitu ya. Nah, ini tuh indikatornya seperti ini. Nah, nanti akan bisa dilihat, oh ternyata gitu ya. eh Mereka yang masalah apa misalnya nggak terlalu sigap nih gitu. Jadi ketahuan di sini, oh ternyata karyawannya itu nggak sigap gitu ya. Bisa kelihatan di sini. Dilihat dari mana? Koefisien parameternya. Nanti akan ada koefisien parameter. Ini estimate-nya di sini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Prof, ini tuh mau bertanya, Prof. Eh, Boleh. apakah hanya untuk parameter yang tidak terukur aja atau parameter terukur juga bisa digunakan, Prof? Soalnya kalau saya coba ngebayangin itu apa ya kira-kira parameter yang tidak terukur di tempat saya tuh bingung ya. Iya, lari kemana-mana pikiran saya, Prof. Pak Victor di mana? Di 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 ini, Prof, pembangkit listrik, Prof. Di Bangkit bagian iya di bagian apa ini loh Pak. pemeliharaannya, Prof. Ini loh Jadi Pak. data-data kualitas layanan saya kira nggak ada, Prof. Bisa nggak ada ini loh. Ya PLN. itu terhadap pelanggan, Prof. Jadi yang ini kan sama-sama kelistrikan, cuman dia ada interaksi terhadap pelanggan. Nah, interaksi Ah, saya terhadap mesin, Prof. Saya nggak bisa nanya mesin, kamu puas apa enggak mesin gitu. ya Kan nggak respondennya mungkin, nggak Prof ya. mesin Pak. Iya, Responden jadi saya bingung. respondennya bukan mesin, tapi respondennya adalah operator. Oh Nah, iya, masa berarti mesinnya ditakoi kelak podo mabuknya itu Pak. oh Mesinnya iya, mabuk, yang nanya juga mabuk. ya Nanti berarti habis itu Bapak dipanggil sama kepalanya. Ini kok tambah. iya, Prof. Berarti sudah benar kata Pak Arif, Prof. Kalau ada Ah, tugas ini kayaknya harus pakai kuesioner, Prof. ya, iya benar ya. Ngambil data primer nggak ada kayaknya, Prof. Enggak, ini enggak PR, Pak. Tadi sudah diterima kasih sama Pak Arif. Makasih Bu, karena enggak PR. Iya, memang ini enggak PR. Jadi Oke. cuman ini saya ngasih apa namanya kawasan aja ya. Jadi nanti kalau mau ngerjakan pada waktu tesis paling enggak sudah membayangkan gitu ya. Biasanya behavior gitu ya, perilaku Iya, gitu ya. Ini bisa dibahas gitu ya. satisfaction gitu, Prof ya. Motivation bisa, tentang performance bisa. Biasanya Hmm. uh-uh, banyak dipakai. Ya berarti data-data terukur nggak direkomendasikan atau nggak bisa ya, Prof itu ya, Prof. Kalau data terukur nggak usah pakai ini, Pak. Ngapain? Pakai Oh iya regresi, ya. pakai multivariate, pakai time series. Banyak, Pak. Hmm. Kalau ini adalah jika datanya tak terukur. Data tak terukur itu gimana? Ya, datanya nggak bisa langsung diukur. Dia unobserved, unobserved, Observe, observed, unobservable. Observasi, ya, observable. Jadi dia tidak terobservasi. Jadi dia tidak diukur, tidak terukur. Jadi misalnya gini, loyalitas gitu. Kira-kira bisa nggak ngukur loyalitas? Nggak bisa. bisa. Syaratnya apa? Ya dia kalau beli boleh balik ke situ, gitu ya. Ada indikatornya. Nah teorinya apa? Ya teori indikator, teori dari loyalitas kan gitu. Hmm.
Oke. Jadi sebetulnya kalau behavior, terus kemudian satisfaction, loyalty itu pasti kalau yang apa yang bagian marketing itu ya, pasti dia akan hubungannya ke sana Oke, bro. Oke, ya. oke. Oke, Oke, makasih, bro. oke, sama-sama. Ada lagi? Gak apa-apa nanya, nggak disuruh ngerjain PR-nya kok. Oke, ada lagi? Udah. Tugasnya berarti, nah ini ada ukuran-ukurannya ya. Jadi ini keluarannya, outputnya gitu ya. Nah ini untuk melihat, coba saya ya, ini lihat. Kalau yang atas ini regresi, kepuasan, kualitas menuju kepuasan, kualitas produk menuju kepuasan. Nah ini yang atas ini adalah regresi, yang laten ke laten gitu ya. Ini yang bundar ke bundar ya. Tadi kan apa? Ada kualitas produk gitu ya. Ada kualitas apa tadi? Kualitas pelanggan ya. Kualitas produk sama kualitas layanan ya. Kualitas layanan kan itu. Terus kemudian menuju ke mana tadi? Ke loyalitas gitu ya. Kualitas pelayanan menuju ke kualitas kepuasan pelanggan. Berarti ini gambarnya salah saya. Nih, nah ini. Berarti tadi yang di awal kualitas pelayanan menuju ke kepuasan pelanggan. Kualitas pelayanan menuju kualitas pelayanan menuju kepuasan pelanggan. Ini kan berarti ya hipotesisnya ya. Berarti artinya apa? Oh, ternyata signifikan nih. Kalau kualitas layanannya bagus, maka dia akan puas kan gitu ya. Berarti kalau gitu gimana supaya puas? Ya kualitasnya dibaiki kan gitu. Kualitasnya yang seperti apa yang baik? Nah, nanti ini ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini yang nanti yang dikupas. Berarti nanti pada waktu manajerialnya gimana? Ya, berarti bermain di sini kan? Ya. Oh, berarti supaya puas pelanggan saya, maka kualitasnya harus diperbaiki. Kualitas yang bermasalah atau kualitas yang mana yang harus dipertahankan adalah ini. Kan gitu. Lagi misalnya, eh, ternyata kualitas pelayanan ini nggak signifikan, misal gitu ya. Kualitas layanan ini nggak mempunyai pengaruh terhadap loyalitas. Kualitasnya bagus, so kaya opo, ternyata nggak akan mempengaruhi dia akan loyal atau enggak, kan gitu ya. Tetapi dia itu ke sini, puas dulu, setelah puas, dia signifikan, baru loyal. Berarti artinya apa? Kualitas bagus, tetapi kalau tidak diiringi dengan kepuasan, maka dia tidak akan loyal. Paham ya? Jadi nanti kalau misalnya tesis gitu ya atau apapun gitu ya mau ngerjakan seperti ini, nggak cuma berhenti signifikan, nggak signifikan, nggak gitu. Manajerialnya harus dikeluarkan. Oh, berarti kalau dia nggak signifikan, berarti artinya apa ya gitu ya? Kalau dia signifikan berarti artinya apa? Ini kan berarti kalau istilahnya kita itu ini indirect ya, directnya nggak signifikan. Kualitas nggak langsung mempengaruhi seseorang loyal gitu ya. Tetapi kualitas yang bagus akan pelanggannya akan puas. Kalau sudah puas baru dia loyal. Bisa gitu ceritanya. Ini misal ya, kalau ininya nggak signifikan. Paham nggak? Enggak. Oh, nggak paham. Oke, jadi gini. Ah, ini gambarnya ruwet ini. Sebentar cari yang nggak buat atau yang nggak. Oke. Jadi,
Oke, coba. Jadi ini bacanya seperti apa sih? Gitu ya. Berarti ini kan hipotesis ya. Ini hipotesis satu. Berarti artinya kualitas layanan mempunyai pengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Gitu ya. Kan panahnya ke sana ya. Berarti kualitas akan mempengaruhi loyalitas gitu ya. Kualitas mem- kualitas kualitas layanan mempengaruhi kepuasan. Ini misalnya hipotesis 2. Iya, benar ya? Kepuasan pelanggan mempengaruhi loyalitas pelanggan. Tuh. Berarti ini sudah ada 3. Kualitas layanan mempengaruhi loyalitas pelanggan. Kualitas layanan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan mempengaruhi loyalitas pelanggan. Sampai di sini sudah. Ini kalau signifikan semua ya ceritanya tadi. Sekarang, misal ini tuh nggak signifikan. Misal nggak signifikan. Berarti artinya apa? Kualitas layanan tidak mempengaruhi loyalitas pelanggan. Ya, gitu kan? Berarti kualitas api koyo opo tetap tidak akan mempengaruhi loyalitas kan di situ ya. Oke. Nah, sekarang yang ke bawah nih. Tetapi kualitas layanan ini mempengaruhi kepuasan. Oh, ternyata kalau kualitasnya bagus, pelanggan saya puas gitu ya. Kalau pelanggan saya puas, maka saya loyal, maka pelanggannya loyal. Berarti artinya apa? Oh, ternyata kalau kualitas bagus, tidak diiringi pelanggannya puas, maka dia nggak akan loyal kan gitu. Ya benar kan? Bingung. Ya, Prof. Berarti indirect ya, Prof. Iya, ini siapa ya? Ya, udah tahu indirect sama direct. Jadi ini namanya indirect sama direct. Yang direct itu ini direct yang langsung. Kalau ini indirect berarti dia harus lewat puas dulu. Kalau nggak puas dulu maka dia nggak loyal kan gitu ya. Ini ngomongin. Jadi kalau kayak gini ceritanya banyak. Jadi bisa ngomong indirect, ngomong direct. Hmm. Kalau untuk pelanggan yang fanatik bagaimana, Prof? Berarti Kalau dia tidak memandang kualitas tapi asal suka seperti itu? kan ini kita Kan- nggak Oh neliti, enggak ya? kan Oh nggak enggak neliti itu ya. pelanggan yang fanatik. Oh iya. Kalau bikin pelanggan yang fanatik ya bikin framework yang beda. Oh frameworknya beda. Oke. Ya frameworknya beda. Di sini bukan loyalitas pelanggan, tapi pelanggan fanatik gitu ya. Kalau pelanggan fanatik mungkin nggak usah di riset ya. Masih elek ya dituku kan gitu ya. Iya, iya. Oh iya, 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 iya. Baik, baik. Ya, oke. Gitu ya. Ada lagi? Sudah. Ada yang mau didiskusikan lagi? Kelihatannya sudah lelah jasmani dan rohani. Prof, izin Belum, tanya, Prof. Tadi monggo. kan di, panah-panahnya itu ada angka. Itu angka apa ya, Prof, tadi ya? Nomor-nomornya yang 50 sekian, nomor sekian yang di data PPT tadi, Prof. Itu koefisien parameter analisisnya. Bentar. Oke, oke. Itu apa diperoleh dari kuesioner juga, Prof? Yang Iya, E6, dari hasil E1. analisis. Oh, analisis. Iya. Bentar. Itu berarti menunjukkan apa, Prof? Maksudnya Nilainya. menunjukkan ada yang Itu oh menunjukkan iya, kok koefisiennya itu ya, Prof ya. Jadi ya iya koefisien di model itu ya. parameternya. Iya, iya, iya. Iya. Ya, ini kalau ini yang panah merah ini yang sebelah kiri kelihatan nggak yang saya tunjuk? Ini Iya, iya. ya, ini klik udah running dia. Tuh. Oh, Ini nilai nilai ini apa namanya? Estimasi parameter. koefisien iya, iya. Ya, ini. Nah, Per ini. variabelnya ya, Prof ya. Ya, betul. Oke, oke ya. Nah, itu Terima nanti kasih. yang akan menunjukkan bahwa dia signifikan atau tidak. Estimasi parameter terbesarnya ada di mana kan gitu ya. Kayak di sini ya. Estimate-nya kan 1, 0,8 dan seterusnya ya. Ini kalau dilihat berarti
paling besar adalah X berapa tuh? 22 ya? Iya, X Oh 22 iya, kan? ya, Ya, betul-betul. ya. Jadi kalau kalau saya ngomong kualitas produk, yang banyak berkontribusi terhadap kualitas produk itu adalah masalah X22. Hmm, baik, baik, Prof. Ya, Makasih, Prof. Oh, satu lagi, Prof. Ini nanti angkanya bisa, misalnya dalam kualitas produk itu bisa ada yang hubungannya negatif juga nggak sih, Prof? Jadi bisa, bisa, eh, mix gitu, bisa ya? bisa. Jadi Oh, baik. kalau dia negatif bisa saja. Tapi saran saya nanti kalau pada waktu bikin kuesioner, bikin yang hubungannya positif semua ya. Maksudnya gimana? Misal, pertanyaannya itu menuju pertanyaan yang positif gitu ya. Jadi bisa dibalik. Jadi pertanyaannya saya suka gitu ya. Berarti kan ke kanan semakin besar gitu ya. Jangan pertanyaannya saya tidak suka gitu ya. Kan tinggal diganti pertanyaannya aja. Jadi supaya nggak membingungkan, pertanyaannya dibawa ke pertanyaan yang positif. Kadang-kadang bikin kuesioner tuh ngawur gitu ya. Nanti pada waktu malah pusing gitu ya. Jadi pada waktu bikin kuesioner benar-benar dicek kembali. Semuanya dibuat positif semuanya, sehingga nanti hasilnya akan lebih bagus. Tapi nggak salah, cuman interpretasinya mungkin dia akan eh, perlu effort lagi untuk menerjemahkan itu tadi. Baik, Prof. Oh, satu lagi, Prof. Kalau misalnya ternyata ada yang bintangnya ini tuh ditemukan nggak tiga gitu, Hmm, bisa nggak sih, Prof? Ini nggak apa-apa. terus Kalau nanti di-exclude ya, berarti. bukan bintangnya nggak tiga, bintang ini artinya adalah eh, di bawah 0,001, kecil. Level of significance-nya kan ya, Prof Ya, ya? kalau misalnya ini nilai bintangnya 0,7 misalnya ya 0,75, maka berarti artinya X24 ini dia tidak signifikan. Jadi ini tuh nanti disilang nih, dibuang, di take out nanti. Oh, Di running lagi. Jadi nanti X1, 2, 3 sama 5 doang. Yang empatnya dibuang. Artinya apa? 4 ini bukan indikatornya kualitas. Kan ini ceritanya, ini 5-5-nya indikatornya kualitas nggak sih gitu ya? Oh, ternyata ini bukan indikatornya. Dikeluarin aja. ya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ada lagi? Oke. Sudah? Nggak ada lagi? Gimana? Semakin pusing? Semakin perlu Pusing, ditambah? Prof. Kenapa? Pusing, Prof. Pusing. Enggak, wong analisis faktor udah pinter, regresi logistik udah pinter, regresi kemarin juga udah pinter. Ah, Amin, amin. yang SEM ini yang belum ya. Sebetulnya masih banyak. Jadi metodenya banyak ya. Jadi yang kemarin cuman saya bisa menjelaskan cuman 3 doang gitu ya. Nanti kalau ditambah lagi saya diprotes sama Pak Arif nanti. Banyak. Jadi ada yang namanya analisis cluster. Cluster itu adalah kita mengklasterkan gitu ya. Apa bedanya sama analisis faktor? Kalau faktor saya mereduksi variabel gitu ya. Tapi kalau cluster yang saya kelompokkan itu objeknya, respondennya gitu ya. Ya responden kalau dikumpulin buat apa kan itu ya. Tapi di sini responden tuh misalnya wilayah gitu ya. Wilayah kabupaten kota gitu misalnya. Nah, itu yang dikumpulin. Oh, ternyata sebetulnya eh, dari kabupaten kota itu terkumpul menjadi 5 klaster gitu ya. Klaster satu isinya kabupaten ini, kota ini. Nah, paham ya? Jadi bedanya kalau klaster mengelompokkan respondennya, ya, mengelompokkan objeknya, tapi kalau faktor mengelompokkan variabelnya. Itu aja sih. Ada yang sudah punya bayangan nanti tesisnya mau ngerjain pakai apa? Belum. Mulai sekarang sudah mikirin ya. Tesisnya nanti topiknya apa, terus kemudian kira-kira metodenya apa.
Jangan nanti pada semester 3 baru mikir, enggak ya, mulai sekarang. Mulai sekarang sudah mikir, kira-kira apa sih eh, riset saya gitu ya. Terus habis itu kalau ada dosen ngajar, dihubungkan, oh ya, oh itu bisa ya dikerjain pakai metode itu ya, tulis gitu. Tulis lagi. Terus misalnya, oh enggak wes, coret gitu ya. Ada lagi, ide lagi, tambah lagi, ide lagi, tambah lagi gitu. Jadi caranya kayak gitu. Kalau nanti mikirnya semester 3 udah nggak bisa lulus 3 semester nanti. Sekalian ditulis metodenya apa, kasusnya apa gitu ya. Nah, mikir. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi. Ini mau kuis ya? Iya. Hah? Enggak, bukan saya. Maksudnya bentar lagi ada kuliah kuis. Sesi 2. Auranya seperti mengajak kuis. Auranya mau kuis. Jangan, Prof. Mau dikasih tugas aja tadi sudah gini. Ya kan Ah, pura-pura serius gitu. pura-puranya gitu ya, Bro, ya. Biar Pura-pura serius gitu. Ya, oke. Saya rasa cukup. Mungkin ada lagi yang mau didiskusikan. Berarti masih kurang satu ya tugasnya. Silakan diperbaiki untuk analisis faktor. baik, Tadi Bro. yang kurang-kurang monggo ditambahin. Pak Arif tadi analisisnya ya, ditambahin lagi. Mbak Birka mungkin kalau misalnya ada data lagi yang lebih bervariasi mungkin bisa bisa menarik untuk dikaji gitu ya. Tapi bukan salah ya, yang tadi nggak salah, udah benar. Tapi kalau ada yang bervariasi itu kan asik gitu ya ceritanya gitu. Oke. Ada lagi yang lainnya? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya rasa untuk hari ini cukup. Saya minta maaf kalau ada salah selama belajar bersama ya. Saya nggak ngajari belajar bersama. Semoga ilmunya bermanfaat. Matur nuwun semuanya. Terima Assalamualaikum. kasih, Prof. Foto bareng dulu, Prof. Makasih banyak, Prof. Foto bareng dulu, Prof. Kayaknya foto Ya. bareng. Oh, foto. Siapa yang moto? Nggak tahu, Di Bro. screen Screenshot. capture. Ya, Oh, screenshot, ya, Prof. Di screenshot. screenshot. Mas Bintang ya, Mas. Screenshot, Mas. Nah, iya, Mas Bintang punya ide tapi nggak screenshot tuh. Sudah? 1, 2, 3. Lah, Lagi bener saya sek- ngapa? Lagi, Mas. Satu. Bentar, Bro. 1, 2, 3. Iya. Sekali lagi. 3, 2, 1. Kerjain sama Mas Bintang. Ternyata sama dia nggak di. Ternyata nggak di screenshot. Iya, terima kasih, Bro. Matur nuwun semuanya. Ya, Terima kasih, Assalamualaikum. Prof. Prof. Makasih Ya, banyak, Prof. Prof. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Biar dosen Salam.